Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena berkat dan anugerahnya, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti program Kusapa, kunjungan sharing pengembalaan. Untuk itu atas nama pelayan khusus Rayon 3, kolom 14, 15, 16, 17, 18, 19 mengucapkan selamat datang. Yang pertama, Pendeta Max Rio Andrio, Sarjana Teologia, sebagai pembawa materi di malam hari ini. Yang kedua, ucapan selamat datang disampaikan buat pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 25 yang akan mengikuti program Kusapa di malam hari ini, di mana telah melaksanakan atau meninggalkan segala tugas dan kerja di dalam pengabdian kita di sepanjang hari ini, dan kita berjumpa sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk mengikuti program Kusapa. Untuk itu sekali lagi atas nama pelayan khusus Rayon 3 menyampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau menyertai kami. Engkau menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama dalam program Kusapa. Tuhan, berkatilah acara pada saat ini. Memberkati pemateri Bapak Pendeta Andrio Au Sarjana Teologi. Berkati kami pelayan khusus, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan acara ini. Rangkaian acara di tempat ini dari awal sampai akhir, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembahasan, bahkan alasan pemilihan tema, serta makna dan implikasi firman dari Mazmur 41 ayat 1-14 yang nantinya untuk pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh pelayan khusus kolom 16. Dipersilakan. Mazmur 41 ayat 1 sampai 14 di bawah judul Doa Minta Penyembuhan. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka.
Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jemaat Tuhan, di hadapan kita telah hadir pemateri Bapak Pendeta Andrio Maxrio Awi Sarjana Teologia yang akan menyampaikan alasan pemilihan tema, pembahasan teks Alkitab atau eksegese, dan makna serta implikasi firman. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, tema kita saat ini diberi judul Sahabat Karib itu adalah Tuhan. Sekali lagi, sahabat karib itu adalah Tuhan. Dengan demikian kita bermaksud mengganti tema yang ada, yang diusulkan di dalam buku menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, karena sebuah tema itu sebaiknya tidak berbau negatif. Karena itu alangkah baiknya tema kita memang melihat bahwa sahabat karib yang setia itu bagi setiap orang yang percaya adalah Tuhan. Sehingga kita tahu ada satu lagu dalam Kidung Jemaat yang berbunyi, Yesus kawan yang sejati. Sahabat artinya kawan atau teman. Karib artinya dekat dan sangat peduli dengan keberadaan kita, baik itu soal senang ataupun susah, baik suka maupun duka, gitu. Kita mengangkat tema ini karena setiap orang itu membutuhkan teman. Kita memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita dimungkinkan untuk bersahabat dengan sesama manusia. Karena bagaimanapun sebagai sama manusia kita saling membutuhkan. Kekurangan kita ada pada orang lain. Kelebihan kita mungkin tidak ada pada orang lain. Itulah juga salah satu mungkin Tuhan menciptakan manusia supaya kita menyadari kita tidak lepas dari kekurangan. Karena itu kita membutuhkan orang lain sebagai sahabat. Bahkan sesama kita juga bisa menjadi sahabat karib. Di dunia dewasa ini begitu banyak model pertemanan atau persahabatan, baik di dunia maya maupun juga di dunia nyata. Ada sahabat atau teman sekerja, ada teman atau sahabat dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak-anak.
dan lain sebagainya. Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan juga bahwa seringkali persahabatan di antara sesama manusia itu, walaupun dia seorang sahabat karib, selalu ada kemungkinan ia tidak setia atau mengkhianati kita. Dalam berbagai legenda Yunani, cerita-cerita kuno, dalam Alkitab, sampai dunia sekarang ini, keadaan seperti itu masih ada. Tapi jangan sampai itu justru menimbulkan persepsi negatif kita tentang hal bersahabat atau berteman ini. Tetapi sebenarnya juga ketika ada seorang sahabat berkhianat terhadap sahabatnya, ataupun tidak setia, sebenarnya itu sudah merupakan kenyataan yang biasa. Tetapi kita sebagai warga gereja wajib memperlihatkan hal yang luar biasa, bahwa bersahabat itu seharusnya bersahabat karib, bersahabat dengan penuh kesetiaan. Tidak hanya bersahabat ketika senang, tapi juga benar-benar menunjukkan kepedulian sebagai sahabat ketika mengalami kesusahan. Dan karena itu, sekali lagi, tema ini untuk membimbing kita di dalam memasuki minggu-minggu sengsara. Bahwa kita diajak untuk melihat penderitaan atau kesengsaraan itu merupakan satu kenyataan yang mau menguji kehidupan kita. Apakah kita setia? Di dalam menjalani kehidupan beriman, atau apakah kita juga setia di dalam menjalani kehidupan persahabatan sebagai satu persekutuan umat Tuhan dan sebagai satu persekutuan pelayan khusus. Kita ini semua disebut kawan sekerja Allah. Tuhan mau menyebut kita sebagai sahabat. Dengan maksud bahwa supaya hal-hal yang bersifat hierarkis itu tidak menjadi halangan. Allah mendudukkan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menjadi sama dengan kita. Itulah dasar teologi tentang
sebutan kita ini adalah kawan sekerja Allah. Karena Allah selalu bekerja, Dia tidak berhenti. Bahkan menurut Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Nah, karena itu sekali lagi melalui tema ini kita juga hendak dimotivasi supaya mau membangun relasi, hubungan persahabatan, pertemanan yang karib dan setia, dengan dipayungi oleh keyakinan kita bahwa Tuhan itu teman yang setia atau sahabat karib yang paling setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan karena itu, mari kita lihat isi teks pembacaan kita yang memang sebenarnya menyiratkan secara dalam bahwa pemazmur mau mengungkapkan sahabat karib yang paling setia itu hanyalah Tuhan. Mazmur adalah sebuah ungkapan hati yang lahir dari kondisi tertentu melalui pengalaman yang sementara dihadapi atau dialami. Tradisi mengatakan kitab Mazmur ini memang umumnya ditulis oleh Daud, termasuk pasal 41. Daud ini juga seorang seniman. Seorang seniman itu sangat peka, sangat sensitif dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang mendorong dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan alami, untuk juga boleh dijadikan sebagai kesaksian atau contoh bagi orang lain. Nah, bagian ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Minta Penyembuhan. Memang bagian ini mau mengisahkan tentang pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemazmur, bahwa saat itu dia dalam kondisi sakit, kondisi yang lemah, kondisi yang sedang tidak berdaya. Kita dapat membagi perikop pasal 41 ini dengan 4 bagian. Yang pertama itu ayat 1
memberi keterangan sebagai pengantar bahwa Mazmur ini adalah sebuah nyanyian, sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh seorang yang berkedudukan sebagai pemimpin biduan. Bolehlah dia orang bilang kantoria. Bagian yang kedua, ayat 2 sampai 4. Bagian ini mengungkapkan tentang pemahaman dan keyakinan iman pemazmur. Dalam hal ini Daud. Daud bermaksud menegaskan satu kebenaran bahwa kebahagiaan hidup yang selalu menjadi idaman setiap orang itu terletak dalam hal mau memperhatikan orang lemah. Memperhatikan artinya mempedulikan, memikirkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang lemah itulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang lemah termasuk juga mereka yang termarginal, yang tersisih dari kehidupan. Secara sosial mereka lemah dalam berbagai segi, baik ekonomi, pendidikan kebudayaan, atau juga tersisih secara politis dan lain sebagainya. Pemazmur berusaha merangsang kita untuk melihat kebahagiaan itu sederhana. Ketika kita mau memperhatikan, memikirkan, dan melakukan tindakan untuk menolong orang yang lemah. Tentu ini sangat berbeda dengan pemahaman umum bahwa seolah-olah kebahagiaan itu diukur dengan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Dan karena itu, saya mencoba mencari apa itu kebahagiaan dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dirumuskanlah bahwa
Berbahagia adalah kondisi pikiran dan perasaan yang ditandai dengan ketenangan, tanpa beban, merasa cukup, merasa puas dan gembira, tetapi juga bersyukur dan berbuat ikhlas. Jadi sekali lagi, kebahagiaan itu hanya akan kita peroleh kalau kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu pertolongan secara ikhlas. Maka kita melihat bahwa kebahagiaan yang dia pahami seperti itu sangat terkait dengan keadaan-keadaan ketika dia mengalami kesusahan. Sehingga walaupun dia sakit dan menderita, dia tetap berbahagia. Karena kebahagiaan itu bukan diukur ketika dia sehat, juga ketika dia berhasil dan lain sebagainya itu. Tetapi kondisi pikiran dan perasaannya telah dipenuhi dengan kepuasan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang wajib menurut kehendak Tuhan, yaitu memperhatikan orang lemah. Kita tahu bagaimana Daud ini menjadi seorang pemimpin, seorang raja yang luar biasa, yang sangat populer. Dan ia telah melaksanakan tugasnya sehingga rakyat merasa sejahtera karena dia mau mengangkat orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi seterusnya juga kita tidak boleh lupa bahwa Daud ini juga punya apa yang kita sebut dosa. Dan saya pikir itu juga yang tidak luput dari perenungan Daud terkait dengan Mazmur 41 ini. Bahwa Pak Daud itu pernah berkhianat. Ketika dia merancangkan supaya Uria pergi berperang. Tetapi di balik itu dia punya maksud supaya memang Uria dikalahkan dan dia tewas di peperangan. Dan karena itu dia bisa mengambil Batseba sebagai istrinya. Nah, tetapi itu nanti kita akan lihat dalam bagian ketiga. Nah, bagian kedua ini sekali lagi mau mengemukakan tentang keyakinan serta pemahaman Daud tentang kebahagiaan. Dan pemahaman serta keyakinan iman seperti itulah yang membangun lagi satu pemikiran bahwa walaupun dia dalam keadaan sakit, dia pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena dia telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memperhatikan orang lemah. Disinilah juga kita menemukan dasar teologi dari Daud, bahwa memang mengapa Tuhan lebih mempedulikan dan memperhatikan orang lemah.
Karena Allah menghendaki keselamatan umat manusia, bukan kebinasaan. Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang lemah. Yang jadi persoalan adalah banyak orang yang merasa lemah dan memang dalam keadaan lemah, tetapi tidak mau bertemu dengan Tuhan atau tidak mau ditemui oleh Tuhan. Dan oleh karena itu inilah juga sudah merupakan satu pesan bagi kita bahwa kewajiban kitalah yang menjadi kawan sekerja Allah untuk memperhatikan, memikirkan dan mempedulikan orang lemah. Bagian yang ketiga, bagian ini dimulai dengan kata-kata kalau aku. Seakan-akan syair itu melompat drastis. Dari pertama mengungkapkan tentang suasana bahagia, siapa yang berbahagia, tiba-tiba dimulai dengan kata-kata kalau aku, kataku. Nah, inilah pemikiran asli yang mau dikemukakan oleh Daud, yang ada pada dirinya saat itu ketika dia sedang dalam keadaan sakit. Bagian ketiga ini ayat 5 sampai ayat 10. Berisi tentang pendapat ataupun pemahaman pribadi dari pemazmur, yaitu Daud, yang sangat dia perlukan saat itu adalah meminta, memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Meminta supaya Tuhan menyembuhkan dia dari penderitaan sakit. Karena menurut Daud dia berdosa juga terhadap Tuhan. Dia mengaku dia berdosa. Dan itulah yang saya pikir Daud teringat tentang kesalahan ketika dia itu juga ditegur oleh Nabi Nathan terhadap apa yang dia lakukan terhadap Uria dan Betseba. Orang nanti sakit baru dia mau ingat suatu dosa, kan? Terkadang seperti itu memang, walaupun tidak selalu. Ada kalanya orang ketika sakit, apa kang tapi salah, apa kang tapi dosa sampai begini terjadi. Itulah yang mau diungkapkan oleh Daud. Dia tidak lupa bahwa dia juga berdosa terhadap engkau, terhadap Tuhan. Jadi sekali lagi bagian kedua ini ada pengakuan dosa, tapi juga ada keluhan. Karena di tengah-tengah penderitaan itu ia mengalami semacam pengkhianatan. Dia mengalami satu keadaan dikhianati, dimusuhi, dibenci, difitnah, bahkan dihina
Orang-orang yang babesuk pada dia, malahan cuma sekedar kasih tunjung prihatin, mardoram hati sebenarnya tidak prihatin. Malahan seperti Daud tahu perasaan mereka, apa yang mereka pikirkan. Bukan untuk kebaikan dia yang sedang sakit, tapi supaya dia semakin parah dan mati. Sebagai seorang yang pernah menjadi pemimpin besar, Daud pasti pernah mengalami ketika dia dipuja-puji, disanjung, dikagumi dan lain semacamnya, dihormati. Tapi kali ini dia melihat ternyata semua itu palsu. Bahkan sahabat karibnya disebut di sini mengangkat tumit. Mengangkat tumit artinya menginjak dirinya. Tidak menginjak secara fisik, tapi menginjak secara secara psikis. Di tengah penderitaan sakit dia mengalami tekanan-tekanan yang melihat bahwa orang-orang yang datang di sekitarnya tidak memiliki ketulusan, malahan memiliki rancangan jahat terhadap dirinya. Nah, di sini terlihat kejujuran seorang Daud. Ketika dia menderita, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mengeluh melalui bagian ini. Nah, saudara-saudara, di sini tersirat bahwa seperti yang saya katakan tadi, Daud seorang pemimpin, seorang raja. Dia punya sahabat-sahabat, tapi juga dia punya musuh. Bahkan di antara sahabat-sahabat di mana dia harus bekerja sama, ada juga orang-orang yang membenci dirinya, tidak suka dengan dirinya. Dan oleh karena itu, Daud paham. Daud mengerti. Ternyata ketika kehidupan berorientasi pada kekuasaan, maka kebencian, permusuhan, pengkhianatan, fitnah, dan lain sebagainya itu merupakan hal yang biasa. Hal yang luar biasa seharusnya tidak demikian, kan? Dari sisi hal yang luar biasa seharusnya itu disebut luar biasa ketika di dunia yang seperti itu tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada fitnah, penghinaan dan pengkhianatan, kan?
Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa sejarah dunia selalu menunjukkan itu. Sampai saat ini permusuhan, saling membenci, saling menghina, saling memfitnah, dan khianat itu masih terjadi. Karena orientasinya adalah berkuasa. Lain halnya kalau orientasi memang betul-betul pelayanan. Sebaliknya orientasi kepada pelayanan adalah kerelaan untuk berkorban. Seperti kata pengkhotbah, berkorban tanpa pamrih. Seperti membuang roti ke air. Tidak mengharapkan bahwa dia akan kembali segera, tapi walaupun lama tidak harus diharapkan. Itulah ketulusan. Tapi yang terpenting bagian ketiga ini, Daud menyampaikan kepada Tuhan segala keluh kesah, segala kepahitan yang sedang ia alami. Tentu inilah juga menjadi satu motivasi bagi setiap orang. Kita semua tidak pernah luput dari sakit dan menderita. Janganlah penderitaan itu menambah tekanan bahwa kita seperti ini karena ini itu. Tidak. Tapi biarlah ada kerendahan hati untuk mau mengakui kelemahan diri, dosa, dan lain sebagainya. Tapi juga sampaikan secara jujur kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Nah, terkait dengan itulah, pada bagian ketiga, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13, Daud menyampaikan sekali lagi permohonan yang utama. Dia merindukan supaya dia ditegakkan kembali. Dia memohon supaya dia dipulihkan. Supaya dia bisa tegak, berdiri tegak, kembali seperti semula. Dan kalau itu Tuhan berkenan, berarti dia diberi kesempatan untuk membalas. Tapi di sini tidak dimaksudkan balas dendam. Membalas sangat terkait dengan supaya musuh-musuhnya tidak bersorak-sorai, tidak bersenang-senang di atas penderitaannya. Supaya musuh-musuh itu dibungkam, supaya mereka boleh melihat keajaiban kuasa Tuhan. Artinya kesembuhan itu dirindukan, diharapkan oleh Daud supaya boleh menjadi alat kesaksian tentang kebesaran kuasa Tuhan. Artinya bahwa Daud minta kepada Tuhan supaya dirinya masih tetap diperkenankan Tuhan untuk menjadi alat kesaksian. Jadi
kalau sembuh dari sakit, jangan lupa bersyukur. Gitu. Jangan lupa supaya dari apa yang kita alami itu, atas perkenanan Tuhan, kita menjadi saksi. Karena itu dapat kita lihat bahwa bagian ini ayat 11 sampai 13 itu berisi semangat untuk menjadi atau tetap menjadi sahabat Tuhan. Karena itu tema kita sekali lagi diberi judul Sahabat Karib itu adalah Tuhan. Bagi Daud, hanya Tuhan yang bisa memperhatikan dirinya pada saat itu. Orang-orang yang diharapkan memberi dia kekuatan, ternyata sebaliknya. Jadi, walaupun kita sebagai manusia membutuhkan sahabat, sahabat karib, sekarib apapun dia, tidak menjamin bahwa dia tidak akan berkhianat kepada kita. Sahabat karib masih terjadi. Karena dia kemudian berubah, ada kepentingan yang lain, termasuk Yudas. Bisa juga disebut berkhianat. Sehari-hari mengiring Yesus, mendengarkan pengajaran khotbah Yesus, dan saya kira itu juga memang berangkat dari apa yang disadari oleh Daud bahwa dia berdosa terhadap Tuhan karena dia juga pernah berkhianat terhadap Uria. Tetapi sekali lagi Daud menunjukkan kerendahan hatinya untuk hanya mau percaya dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib yang paling setia. Sekali lagi yang baru datang, mengapa kita mengganti tema? Karena tema yang ada di buku MTPJ itu tidak memenuhi syarat menurut saya, karena sifatnya negatif. Ini sama dengan judul sinetron gua ini, kan? Sahabat karib yang berkhianat. Walaupun di bagian awal, bagian daftar isi itu disebutkan judulnya lain lagi. Jangan menjadi sahabat karib yang berkhianat. Lalu bertele-tele kok itu. Tapi orang mulai jo dengan tema sahabat karib itulah Tuhan. Ya. Karena ada lagu Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang apa? Lemah. Itu orang memang lemah. Orang bisa sakit, bisa menderita macam-macam. So sakile dihina, difitnah, dikhianati. Karena itu jangan pernah kita merasa mentang-mentang
Kalau sesehat, apalagi sementara berkuasa. Betul? Karena satu saat orang juga seperti juga digambarkan oleh pengkhotbah. Ada hari-hari gelap yang begitu banyak. Karena itu jangan takabur, tapi selalu bersyukur. Hanya Tuhan yang menjadi kawan yang sejati. Inilah yang mau dikemukakan oleh pemazmur. Nah, kita menghadapi masalah-masalah ini dalam kehidupan pelayanan. Sahabat karib, suami istri, sudah diteguhkan di hadapan Tuhan, bisa berkhianat. Betul? Apalagi cuma teman sekerja. Dalam dunia politik, karena itu dalam dunia politik hanya ada moto, tidak ada kawan yang sejati, toh. Tidak ada juga musuh yang sejati, karena yang ada di sana hanyalah sandiwara. Gitu. Kepentingan, kan? Sehingga memang nggak salah juga tuh lagu Ahmad Albar dulu kan. Dunia ini panggung sandiwara. Ada legenda Mahabharata, ada legenda Yunani. Pengkhianatan-pengkhianatan. Dan itu masih ada sampai sekarang. Tetapi sekali lagi, itu biasa di dunia ini. Tetapi kita sebagai gereja harus menghadirkan hal yang luar biasa. Bahwa dalam keadaan apapun, jangan ada fitnah, hina, pengkhianatan, permusuhan, dan kebencian. Karena kita berada di ruang kerja, di mana pelayanan ini adalah milik Tuhan, bukan orang punya. Jadi bersyukurlah kita ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat dalam kerja ini. Berarti Dia berkenan kepada kita. Dia mau pakai kita untuk menjadi orang-orang berbahagia. Siapa orang-orang berbahagia itu menurut bacaan kita? Orang yang memperhatikan orang lemah. Karena itu ketika kita peduli dan memperhatikan ataupun melakukan tindakan menolong orang yang lemah, kita telah melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu bertindak untuk menolong kita yang lemah. Dalam kehidupan kerja pelayanan inilah kita ditantang oleh bacaan ini untuk membangun persahabatan yang karib, yang bebas dari pengkhianatan, yang bebas dari permusuhan dan kebencian. Karena kita sekali lagi berada di ruang sakral, ruang milik Tuhan. Supaya kita, seperti kata Yesus, menggarami dunia ini. Kalau memang mungkin, kita juga menghadirkan hal yang luar biasa di tengah-tengah dunia sekuler di sana, di tengah-tengah dunia profan, di tengah-tengah dunia yang penuh persaingan.
Walaupun ada persaingan, tapi biarlah ada persaingan sehat. Di tengah-tengah gerak pelayanan kita harus membuat jembatan, membuat hubungan-hubungan supaya makin erat, makin akrab, makin karib. Bukan justru membangun kubu-kubu pertahanan sehingga membuat buku-buku bergetar. Artinya kalau kita bilang buku-buku bergetar, orang terasa berat tuh pelayanan kalau terlalu banyak kepentingan itu. Dan bisa jadi kita tidak merasakan bahagia dalam kerja pelayanan. Sekira dari 4 bagian ini, maka yang terakhir ayat 14 itu penutup. Inilah yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kerja dan pelayanan kita, supaya terpujilah Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Kita sendiri yang mencari puji-pujian, sehingga kita menenggelamkan nama Tuhan yang seharusnya menjadi junjungan dalam kerja pelayanan. Dan itu hanya akan terjadi kalau hal-hal yang menjadi keluh kesah Daud tadi, musuh, kebencian, fitnah, khianat tidak ada di antara kita. Itu. Saya kira inilah yang dapat saya uraikan untuk menjadi pemicu kita supaya menimbulkan tanggapan terhadap pembacaan ataupun pokok pemberitaan firman Tuhan di minggu sengsara yang pertama nanti. Saya kembalikan kepada moderator. Shalom. Damai di hati. Amin. Menjadi pertanyaan saya, apa definisi dari kesembuhan dalam Tuhan? Sehingga banyak sekali orang sepertinya dalam tanda kutip meragukan kuasa Tuhan. Kemudian dorang pergi ke orang-orang pintar. Bahkan kalau mungkin doa dari orang pendeta, so pergi berapa ke pendeta, so bale-bale di rumah, bahkan di rumah sakit, tapi ternyata tidak sembuh. Karena memang kalau orang yakini bahwa kalau memang Tuhan mau, dia mau sembuh. Itu kalau orang pemahaman. Sehingga dorang berpindah di tempat-tempat lain, orang-orang pintar, bahkan berpindah gereja, pindah di persekutuan-persekutuan yang katanya bahwa di situ ada banyak mujizat-mujizat. Itu dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin di persekutuan atau di gereja-gereja yang lain itu. Sehingga banyak orang karena tekanan, penderitaan di dalam sakit, semua tawaran-tawaran itu diambil. Jadi kalau orang ini apa dan sebenarnya orang satu kata itu definisi itu kesembuhan di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang jemaat
jemaat backing torang Pelsus sebagai dorang pe teman, tanpa bacurhat, tanpa mengeluh, tempat untuk semua. Tapi sering kali juga jemaat kecewa karena tiba-tiba ini kita pe penyakit satu kolom so tahu. Tiba-tiba kita pe pergumulan di dalam rumah tangga atau di dalam kita pe kehidupan kok semua so tahu. Padahal dia tahu, dia cuma ada curhat pada Pelsus. Jadi apa sebenarnya orang pe tindakan sebagai pelayan khusus itu mestinya di garis-garis seperti apa? Cuma begitu. Terima kasih. Minggu sengsara yang pertama, pembacaan kita sudah mengarah pada minggu-minggu penderitaan. Pembacaan kita yang dibahas tadi mengenai doa penyembuhan sahabat yang berkhianat, yang kami tanyakan, doa sepertinya sampai di era sekarang ini, doa ini menjadi magic, jadi daya tarik, bisa memberi sebuah tingkatan. Doa sekarang orang populer, misalnya kalau orang sakit, orang butuhkan didoakan, dia kalau didoakan, kita suka pendeta ini, seperti memberi magic, memberi daya tarik. Kita suka yang doakan kita orang ini. Kalau dia kan mungkin tingkatannya lain, kalau penatua mau berdoa tingkatannya lain. Jadi doa ini populer, apakah di jemaat, tapi kenyataannya seperti itu. Sepertinya memberi penyembuhan itu bukan Tuhan, tetapi orang, karena daya tariknya seperti itu. Dan ini yang menjadi fenomena kenyataan sekarang ini. Apakah di pelayanan kita, bahkan di Geming juga terlalu kentara seperti itu untuk hal-hal yang ini doa. Itu yang saya tanyakan. Dan kemudian kalau menurut saya, bagi saya, doa, kalau seperti saya membutuhkan orang berdoa, saya punya pergumulan, buat saya siapa saja yang berdoa, doakan bagi Tuhan, bukan siapa yang berdoa yang menyembuhkan. Itu kalau menurut saya. Tapi mungkin dari Pak Pendeta ada tambahan yang pertanyaan yang pertama tadi. Kasih. Dalam ayat 12 kita membaca di sana, dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Jadi doa itu bukan tergantung pada orang yang berdoa ataupun kata-kata yang kita katakan, ucapkan. Walaupun itu perlu, harus ada kata-kata yang kita ucapkan dalam doa, kan? Yang menentukan mengabulkan doa itu adalah Tuhan. Terkadang Tuhan masih mengizinkan kita untuk menderita seperti yang juga dialami oleh Daud. Ketika saat itu datang, sebenarnya itulah yang mau ditunjukkan oleh Daud. Jangan kita tertekan dengan kenyataan yang menyusahkan itu.
lalu pikiran melantur ke sana kemari. Jangan-jangan le ini, karena itu. Kage ada orangnya nak senang pak kita kondong sotana macam-macam. Dodo kita mesti cari pak anu supaya siapa tahu dia lebih kuat. Betul? Karena terhubung dengan tuh doti-doti dia bilang. Mulai dari ayat 2 itu sangat terlihat suasana hati Daud di dalam menghadapi penderitaan sakit. Dan ayat 5 dan 10 itu memang sekali lagi sudah saya katakan itulah bagian dari keterbukaan, ketulusan, kejujuran hati orang yang sedang menderita. Bilang pak Tuhan apa saja, itulah doa. Mengeluh sampaikan pak Tuhan. Karena yang terutama doa itu dari diri sendiri. Tuhan mau menjumpai kita secara pribadi. Walaupun terkadang bisa juga Tuhan menggunakan sebagai media orang, apakah dia pelayan atau nabi atau siapapun ya. Tapi jangan seolah-olah kalau nanti si nabi ini atau si pendeta ini, si Pelsus ini baru rasanya dia Tuhan mau dengar. Doa itu pertama harus lahir dari hati. Terutama yang doa itu dari siang sedang mengalami. Sebab walaupun juga adalah tugas Pelsus adalah turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh jemaat, tapi dia tidak mungkin sedalam itu merasakan seperti yang memang benar-benar merasakan. Karena itu dia juga harus turut berdoa. Jangan dia cuma ada dengar tuh pendoa pedoa, kan? Sehingga dia hanya tersembuhkan secara sugestif. Tetapi hal yang paling hakiki yang menjadi penyakitnya tidak tersembuhkan. Terutama dia pikiran sendiri, hal-hal yang menekan. Nah, karena itu juga memang kita selaku Pelsus harus tahu bahwa tugas kita adalah menggembalakan. Tugas kita sebagai pastor, gembala, untuk menjadi tempat klien kita, jemaat kita yang sedang berkeluh kesah, dia mengeluh kepada kita, maka adalah kewajiban kita menjaga kerahasiaan itu. Jangan sampai dia cerita petorang, kontorang sambung ke orang lain. Dan jadilah itu berita viral, kan? Ada saja orang yang berusaha merahasiakan penderitaan sakit yang ia alami, bisa untuk tidak mengecewakan orang, tapi juga supaya dia tidak mau musuh-musuhnya bersorak-sorai. Seperti Daud. Karena itu, kalau ada anggota jemaat curhat pada orang atau sharing pada orang sesuatu, kita harus menjaga kerahasiaan. Sesuatu yang sangat perlu
untuk menjamin dia percaya kepada kita. Sebab sekali dia tidak percaya dengan kita, dia akan tidak mau mendekat lagi. Ya, karena dia merasa kita mengkhianati. Itulah yang dimaksudkan dengan program Kusapa. Kusapa ini kan kunjungan, terus ada percakapan dengan jemaat, sharing seperti ini, termasuk juga sharing dengan jemaat, ya, berbagi. Kita tidak punya beban yang harus kita tanggung bahwa dia kesembuhan itu bagian dari tapi tanggung jawab. Walaupun kita ada rasa prihatin, itu bagian dari sumber kebahagiaan kita, seperti kata Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Torang berbahagia kalau torang ada orang ungkapkan dia pe segala kekurangan, dia pe kelemahan, kan? Dia pe pergumulan. Itu berarti dia sedang lemah. Harusnya orang berbahagia. Jangan merasa dibebani. Gitu. Dan ini harusnya membuat kita menjadi terampil dalam hal menyerap. Ketika mengadakan kunjungan, sharing dengan jemaat, kita melakukan penggembalaan. Dengan mendengar saja dan menyimpan itu juga sudah bagian dari tanggung jawab pelayanan penggembalaan. Tapi lebih jauh daripada itu, kita harus mengajarkan jemaat untuk belajar supaya mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Ya. Bicara cukup apa adanya, jangan mau bicara terlalu seperti seorang pendeta atau seorang pelayan dalam berdoa, kan? Gitu. Seolah-olah kata-kata doa itu mengandung magic. Tuhan melihat hati. Walaupun bukan tidak mungkin, terkadang Tuhan mengizinkan kita belum sembuh. Siapa selama tidak sembuh-sembuh, siapa nih penyakit, malah berganti-ganti macam-macam sumalendong kok. Tetapi jangan kehilangan rasa bahagia. Itu yang ditunjukkan oleh Daud. Kalau Tuhan mengizinkan itu berarti kita mau dipakainya untuk supaya orang belajar dari kita. Dia biar sosaki berat, mar tetap setia. Nyanda kemana-mana, no? Nyanda cari orang ini, orang itu, ndak cari kekuatan anu itu, tapi bersandar pada Tuhan. Walaupun pengobatan, perawatan itu perlu, kita juga meyakini dokter itu, obat-obatan itu adalah karunia Tuhan, kan? Jangan kumang cuma berdiam diri mengharap Tuhan mau turun tangan sendiri. Tuhan ada bilang cari orang dokter yang memang dapat mempertanggungjawabkan tindakan medisnya, kan? Tapi siapakah kita? Apakah ketika kita sembuh kita tidak akan sakit lagi? Sangat mungkin kita akan sakit lagi, kan? Termasuk sakit tua, lemah, tak berdaya, kan? Tapi jadikanlah setiap momen itu berarti. Itu yang diperlihatkan oleh Daud dalam
doa minta penyembuhan ini. Supaya terpujilah Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Jadi walaupun sakit berat, so susah, so siksa, tapi masih memuji Tuhan, itulah hal yang luar biasa. Jadi saya kira saya sudah menjawab dua pertanyaan sekaligus tentang definisi kesembuhan dan tugas tanggung jawab kita juga sebagai gembala yang menggembalakan. Kalau ada yang curhat, dengar juga. Memang lain kali orang sendiri punya kesusahan yang orang sementara ada pikir, kung datang orang ganggu kemari dengan dompet pergumulan yang lain yang tapi memang itu. Tapi itulah kebahagiaan menurut Daud. Karena orang semua memperhatikan orang lemah, maka satu saat orang lemah pasti juga diperhatikan oleh Tuhan. Itu jaminan yang diyakini oleh Daud. Dan mudah-mudahan itu juga kita mampu menjelaskan supaya perilaku jemaat tidak tersesat dan disesatkan hanya oleh trik berdoa, kan? Sehingga ada orang lebih tertarik berdoa ke sana, tapi si yang membutuhkan doa ini tidak memiliki keyakinan yang kuat, jadi percuma. Ya. Pertama, doa dari diri sendiri, seperti Daud. Dia berdoa secara pribadi karena dia percaya Tuhan setia. Jadi tema kita sudah ganti. Tidak lagi seperti di NTPJ. Sahabat karib itu adalah Tuhan. Itu DP judul. Bukan lagi sahabat karib yang berkhianat. Ya. Orang fokus ke yang berkhianat ini. Kalau tema begitu kan, fokus kita ke hal negatif intinya. Tapi tema khotbah itu memang harus terarah kepada hal yang memotivasi kita untuk meneladani apa yang dilakukan Tuhan. Karena yang saya tahu juga menurut ketentuan tema itu tidak boleh berbau atau bernuansa negatif gitu. Kecuali film kan atau sinetron. Tapi kalau orang perhatikan di bagian daftar isi, sebenarnya tema itu lain lagi. Jangan menjadi sahabat karib yang berkhianat. Gitu. Tapi itu pun masih bisa mendorong kita untuk mencari si pengkhianat, padahal orang semua pengkhianat leh. Tapi kita lebih arahkan memang seperti yang diungkapkan oleh Daud di sini. Tuhanlah sahabat yang sejati. Kan? Shalom, damai di hati. Memang susah ini kalau tamang sendiri, kau mau berkhianat, kau mau suruh doakan lagi, orang mau kunjungi, dia pengkhianat, orang mau sapa, dia musuh. Orang mau gembalakan, mampukah kita? Nah itu tuh, pendeta mesti bagaimana orang mau versus dalam kusapa menghadapi orang-orang seperti ini. Apakah orang mau jadi cerminan
orang percaya atau cerminan yang memang betul-betul musuh, pengkhianat atau bagaimana? Adakah strategi bagi orang Persus menghadapi orang-orang seperti ini? Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf memang tadi agak terlambat, tetapi saya sempat masih mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, bahkan diulang lagi di terakhir di pembicaraan kita. Yang saya maksudkan adalah judul yang dirubah. Jadi kalau di situ teman karib yang sahabat karib yang berkhianat dirubah menjadi sahabat karib, yaitu Tuhan kita. Nah, setelah saya baca-baca di MTPJ, saya coba simak apa yang dituliskan oleh MTPJ. Di alasan pemilihan judul dia sudah menerangkan definisi sahabat, definisi berkhianat. Kemudian seterusnya di eksegese itu dia juga menjelaskan menyangkut pemahaman kita semua sebagai sahabat karib yang tentunya berorientasi dalam pemikiran kita yang tidak melaksanakan kekaribannya itu sehingga berkhianat. Nah, setelah dirubah judul ini, berarti pemahaman saya jadi lain lagi. Artinya begini, berarti alasan pemilihan judul itu diganti lagi. Di MTPJ itu ganti. Kemudian seterusnya itu diganti kalau misalnya judulnya atau temanya itu sudah diganti sahabat karib adalah Tuhan kita. Nah, yang menjadi persoalan ini MTPJ ini kan sudah dibagi, bahkan sudah diperjualbelikan, sehingga ada yang beli, kemudian orang baca itu MTPJ. Ada kalanya itu orang baca apa yang tercatat itu yang orang baca. Nah, kalau misalnya ketika kami sebagai pelayan khusus menyampaikan ini, oh ini tema ini so ganti sesuai dengan usaha kita pada malam hari ini, mungkin akan menimbulkan suatu pertanyaan di tengah-tengah jemaat. Kenapa ganti? Padahal saya berpikir juga bahwa judul atau tema yang disampaikan melalui MTPJ oleh penyusun ini yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya, tetapi juga dalam disiplin ilmu yang cukup memang. Saya pikir sudah digumuli ini semua judul ini sehingga kita tinggal membahas seperti apa yang dituliskan dalam MTPJ ini. Saya kira mungkin cuma itu. Kemudian mohon ini di skip. Terakhir, setahu saya kesepakatan kita di rapat BPMJ dan di sidang majelis jemaat, kalau 2 minggu lalu saya tahu Pak Pendeta menampilkan dengan PowerPoint. Tentu malam hari ini soalnya nak pakai PowerPoint. Saya kira itu padahal kesepakatan kita seperti itu. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf. Iya. Power itu kuasa. Sekali lagi saya kembali untuk mengangkat bahwa ketika kehidupan ini memang orientasinya adalah kekuasaan, maka di sana akan terjadi persaingan, di sana akan terjadi trik dan intrik, di sana akan terjadi permusuhan, di sana akan muncul kebencian, bahkan sampai pengkhianatan. Itu sudah biasa di tengah-tengah dunia ini. Karena itu minta maaf kalau PowerPoint tidak sempat karena waktu. Tetapi kalau kita mengikuti dari awal, sebenarnya saya sudah berusaha untuk membuat
kita lebih mudah memahami teks ini dengan pembagian pokok pikiran. Mulai ayat 1, kemudian ayat 2 sampai 4, ayat 5 sampai 10, 11 sampai 13, dan penutup ayat 14. Sekali lagi, tema ini sebetulnya bersifat usulan. Kalau kita periksa daftar isi, tema sebetulnya jangan menjadi sahabat karib yang berkhianat. Artinya itu dilarang. Tapi sekarang itu artinya masih tema positif. Sekarang ketika jangannya dicabut, tidak ada lagi di bagian isi, maka berbeda dengan di daftar, maka dia bernada negatif. Dan setahu saya, kode etik dalam penulisan tema itu tidak boleh berbau negatif. Dan memang sebetulnya tema itu diangkat hanya mengangkat satu ayat saja, sementara teks ini bicara memang satu ungkapan hati yang memang sangat lengkap dari seorang Daud. Sebenarnya menurut saya lebih tepat untuk mengangkat kebahagiaan hidup, karena dia mulai dengan berbahagialah. Sama dengan pasal 1 itu dimulai juga dengan itu. Pasal 1 kitab Mazmur. Dan ini sejalan dengan khotbah Yesus. Berbahagialah. Karena orang kebanyakan salah mengerti apa itu kebahagiaan. Bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Dan kita hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan beri itu, Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, seperti yang diyakini oleh Daud, siapa yang berbahagia adalah orang yang memperhatikan orang lemah. Ayat 2 itu jelas sekali. Memperhatikan orang lemah artinya mempedulikan ataupun memikirkan dan melakukan tindakan untuk memberikan pertolongan atau bantuan, katakanlah. Bantuan itu tidak selalu bersifat materi, sebab ada orang yang lemah secara fisik, orang lemah dia cacat dan lain sebagainya. Ada orang lemah secara pendidikan, dia tidak dapat pendidikan yang layak atau baik. Ada orang lemah secara ekonomi, ada orang lemah secara politis, dan lain sebagainya dari berbagai sisi. Nah, jadi tadi saya sudah mengemukakan alasan pemilihan kenapa judul itu harus kita ganti. Memang persahabatan itu penting. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang harus bersahabat, makhluk sosial. Tetapi hal-hal yang menjadi persoalan dalam persahabatan manusia itu banyak kali memperlihatkan pada akhirnya ada yang berkhianat, kan? Artinya persahabatan manusia itu terbatas. Tapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, apalagi sangat karib dengan Tuhan, karena Tuhan selalu mau menjadi sahabat karib, sahabat karib yang tidak akan pernah mengkhianati kita, kecuali kita yang mengkhianati dia. Memang sebetulnya tema ini juga yang mau disoroti adalah soal Yudas, kan? Karena ini semua seminggu sengsara. Tapi kita tidak boleh hanya fokus kepada sahabat yang berkhianat. Nanti akan timbul bagi kita sikap menghakimi. Nah, pertanyaan menarik tadi,
adakah strategi untuk menghadapi mereka yang membenci, memusuhi, bahkan mengkhianati kita? Ada. Itulah yang dikemukakan oleh Daud, berpikir positif. Tetap melihat mereka sebagai orang-orang lemah yang sangat membutuhkan kita. Yesus pun tahu kita ini lemah dan lain sebagainya, tapi banyak yang menolak dia, kan? Banyak yang mau menolak pertolongan dari Tuhan. Tuhan selalu mau menjumpai kita. Tapi seperti tadi pertanyaan tentang doa. Doa itu seperti memaksakan Tuhan datang harus seperti yang kita mau. Boleh seperti itu. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, karena itu satu hal yang diberi petunjuk oleh Daud dalam Mazmur ini, seolah-olah dia minta kalau dia sembuh dia mau balas yang dia musuh-musuh itu, kan? Sebenarnya membalas di sini bukan dalam arti supaya balas dendam, tidak. Tapi seperti yang dia ungkapkan dalam ayat 12, supaya Daud tahu ketika dia sembuh, maka sepasti yang membenci dia, yang memfitnah dia, mengkhianati dia, memusuhi dia, pasti tidak akan bersorak-sorak, tidak akan bersenang-senang. Nah, karena itu ketika kita tetap tegar dalam kerja pelayanan, tetap setia dan penuh ketulusan, walaupun kita ditolak, dibenci, dimusuhi dan lain sebagainya, maka itulah kedudukan sejati kita sebagai sahabat karib dari Tuhan yang adalah pemilik pelayanan ini. Orang ini cuma teman sekerja Tuhan dalam pelayanan ini. Tuhan tetap setia. Kita sangat mungkin tidak setia atau bisa berkhianat. Tetapi kalau kita tetap setia juga, maka itulah hal luar biasa. Kita tidak hanya pilih yang senang 4 orang layani, tetapi justru ketika kita tertantang adalah bagaimana menghadapi orang yang domba yang tersesat itu, kan? Gitu. Kalau orang cuma suka domba yang dengar-dengaran, karena itu orang berusaha bikin kurungan, kan? Cuma suka piara di kandang. Tapi ketika orang di luar kandang, orang kelabakan. Padahal Tuhan mau orang juga melayani mereka, menggembalakan mereka, membawa mereka sampai keluar ke padang rumput, ke sungai, ke mana-mana, sampai ke tepian jurang. Sehingga ada yang mau jatuh di jurang mesti diambil. Ya. Jadi saya kira itu strategi kita untuk tetap merasa bahwa kita mau melakukan kebaikan bagi mereka. Mereka adalah orang-orang lemah, dan karena itu mereka membutuhkan kita. Mereka membutuhkan perhatian. Karena itu berbahagialah kita yang masih memikirkan ataupun mempedulikan orang-orang lemah, atau yang kita sebut domba tersesat itu.
Disitulah yang disebut oleh Daud sumber kebahagiaan dalam pelayanan. Jangan membuat kita kecewa, sakit hati, bermuka muram dan lain sebagainya. Orang ubah paradigma itu kan. Pola pikir itu. Tapi kok sebenarnya keluhan-keluhan dari ayat 5 sampai 10 itu merupakan permasalahan yang dihadapi Daud. Ya. Karena itu tidak boleh kita hanya mengangkat satu permasalahan dalam tema. Gitu. Daud menghadapi dia ada musuh, ada orang yang membenci dia, ada yang merancangkan kejahatan, ada yang cuma pura-pura munafik. Ya. Jadi kebencian, kemunafikan itu, pengkhianatan itu memang sudah merupakan hal biasa di dunia ini. Tetapi di dalam gereja itu tidak boleh ada sehingga kita menghadirkan hal yang luar biasa. Gitu. Dan itu hanya akan terjadi luar biasa kalau kita jadikan Tuhan sebagai sahabat karib dalam pelayanan. Sehingga genaplah hidung jemaat, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa. Apa saja tiap hal. Seperti Daud, dia berdoa, apa saja dia bawa Pak Tuhan ini. Ada yang orang mengkhianati dia, angkat tumit terhadap dia, membenci dia, memusuhi dia. Bilang semua Pak Tuhan. Jangan simpan di hati. Cuma baking apa itu DP nama? Baking sampah kotor torang pe hati. Memberatkan diri. Tapi juga ketika kita berdoa, meminta kesembuhan, jangan paksa torang pe mau mesti jadi. Sangat mungkin Tuhan juga sedang mengajarkan kita sesuatu. Walaupun di tengah penderitaan, Tuhan tidak membiarkan kita. Justru Tuhan tetap menjadi kawan yang sejati di tengah penderitaan. Demikian kira yang bisa saya kemukakan dalam kiranya boleh menjawab persoalan yang dipertanyakan. Terima kasih. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Karena pada saat ini Tuhan, Engkau boleh menuntun kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu di tempat ini Bapa, dalam acara program Kusapa. Dan kami bersyukur lagi bahwa acara ini Tuhan boleh berakhir hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, lewat program Kusapa ini kami telah dibekali dengan firman-Mu yang sungguh memberkati kami semua. Biar kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan di saat ini Tuhan, dapat kami jadikan bekal sebagai pelayan-Mu untuk kami lanjutkan, kami terapkan di kolom kami masing-masing. Bahkan lebih dari itu, dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati kiranya Tuhan pemateri kami pada saat ini Tuhan. Bapak Pendeta Andrew Awi, diberkatilah kiranya dia Tuhan di dalam kerja pelayanannya, diberikan kekuatan, kesehatan daripada-Mu Tuhan,
Bahkan Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga Awi Tombokan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, biar kiranya kami semua sebagai pelayan diperlengkapi terus Bapa, di tengah-tengah kami mengerjakan tugas pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ya Bapa di dalam surga, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Disucikan, dikuduskan akan persembahan yang sudah kami berikan ini, sehingga boleh terpakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Biar kiranya Tuhan hentar kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat sejahtera, membawa berkat yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa, sembahyang syukur kami kepadamu. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Pelayan khusus Gemim Betania Teling Tingkulu, itu nyata ketika acara kita program Kusapa boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu diucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Andrio Maksrio Awi, Sarjana Teologi, yang boleh menjadi pemateri kita di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan, bahkan memberkati keluarga Awi Tombokan, bahkan memberkati rekan-rekan pelayan khusus Rayon 3 dari kolom 14 sampai kolom 19 yang boleh bertugas dalam acara kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati bahkan seluruh pelayan khusus Gemim Betania Teling Tingkulu yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, dan saya percaya kegiatan ini akan terus memperlengkapi kita sebagai pelayan khusus dalam tugas pelayanan kita yang dipercayakan Tuhan bagi kita semua. Sampai bertemu pada program Kusapa selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.